Halo semuanya para kroco-kroco. Halo. Gimana kabarnya, geng? Ini suara gua kedengeran gak nih kira-kira? Coba komen dulu, geng. Coba komen gitu ya. Ini gua sekarang udah suasana baru, gua udah siap untuk sharing-sharing lagi. Gua akan sharing banyak hal gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar gitu ya. Gak kedengeran, Bang, katanya. Waduh. Seriusan nih kedengeran gak? Coba teman-teman, ini kedengeran gak? Coba komen kedengeran gak? Coba komen dulu gitu ya. Waduh, jelas abangku, jelas ya. Ini musiknya terlalu keras gak teman-teman? Coba, musiknya terlalu keras gak? Enggak kan? Ini kita tetap ada nuansa-nuansa jazz gitu ya. Jazz, buka sedikit jazz gitu kan. Biar apa? Biar kalian juga santai belajarnya ya. Hari ini gue akan bahas banyak hal gitu ya. Oke, jadi bisa bantu ramaikan seperti biasa. Minimal berapa ya? Minimal 2K dulu gak sih? Minimal 2.000 dulu penontonnya dan 100K tap-tap layar. Jadi bisa bantu tap-tap layar dulu. Yo, let's go. Ayo 100K tap-tap layar, gua akan mulai, gua akan sharing banyak hal biar lu nggak bingung lihat kira-kira market nih mau kemana gitu ya. Jadi bisa bantu ramaikan. Kalian bisa lihat views studio gua gitu kan. Studionya udah paten gitu ya. Udah keren nih. Kalian bisa lihat gitu kan. Jadi nanti gua akan sharing banyak hal. Ini siapa yang give gua gitu kan. Kenapa lu give gua gitu kan. Gak perlu gitu. Jadi kalian bisa bantu ramaikan, kalian bisa bantu tap-tap layar yuk. Sampai 100K tap-tap layar gua akan mulai. Oke? Bantu tap-tap layar dulu dan lu bisa tanya-tanya nanti. Lu bisa tanya, lu bisa komen, bantu komen gitu ya. Ini tampilannya harusnya sudah oke. Gue udah coba juga gitu ya. Ini musiknya juga udah oke kan? Atau ada kendala gitu. Coba komen-komen dulu. Suaranya sudah oke kan? Lu seru orangnya, Bang. Aja. Itu udah pasti gitu kan. Sudah pasti gitu. To the week atau batu dewah nih, Bang. Wah, nanti gua akan bahas kira-kira gold ini mau kemana. Kira-kira dia mau apa sih, Bang? Apa sih maunya dia? Gold itu maunya apa gitu. Jadi gua akan bahas, gua akan sharing banyak hal gitu ya. Biar lu ngerti gitu ya. Biar lu ngerti kira-kira gold ini mau kemana. Jadi lu bisa bantu ramaikan gitu ya. Gue udah bener-bener siapkan studio dengan setup terbaik. Wah. Setup terbaiknya tuh. Setup terbaik dan gue akan sering live seperti ini lagi. Jadi gue udah siapin dan kedepannya kita akan live setiap hari gitu ya. Tapi nggak lama, makanya gue bilang kalau gue live, lu bisa siapkan waktu, lu bisa siapkan udut-udut kan. Untuk nontonin abang gue yang ganteng ini kan. Jadi kurang 30K tap-tap layar lagi biar kita bisa mulai ya. Gua akan sharing banyak hal. Ini siapa sih yang give nih? Terlalu banyak duit kalian apa gimana gitu kan. Nge-give jangan nge-give yang kayak gini-gini gitu kan. Kalau mau nge-give sekalian gitu, singa, paus gitu kan. Jangan nge-give yang begini, nggak ada gunanya gitu. Nggak usah, kalian nggak usah nge-give ya. Nggak perlu nge-give gua gitu. Ini ngapain nge-give. Mending duitnya lu pakai beli makan, lu bagi tuh di jalan tuh. Jangan give gua gitu. Sorry agak batuk nih. Oke, ini kurang 5K lagi. Kurang 5K tap-tap layar lagi. Ayo let's go. Oke. Nah, sekarang teman-teman, adik-adik kroco-kroco. Gue udah lama ya nggak panggil kroco-kroco. Ini siapa sih yang give nih? Kalau nge-give gue bilang jangan nge-give yang waduh. Kalau nge-give paus jangan 1, minimal 10 gitu kan. Kalau lu mau nge-give jangan nge-give 1 tuh camana gitu. Duit receh jangan give gangran. Gak perlu lu give gua gitu ya. Gua ngasih tahu ya. Oke, kalau nge-give paus minimal 10 gitu. Kalau 10 gua kasih panggung di atas. Tapi kalau enggak usah. Nanti bentar lagi gua blok gitu. Kalau uang masih receh jangan give bangran. Salah nge-give gitu. Oke.
Kalau nge-give satu, ingat gua bilang jangan di-give gitu. Nanti gua give balik loh. Oke, gua lanjut dulu ya. Siap nggak adik-adik kroco-kroco mendengarkan abangmu yang ganteng ini mengedukasi? Siap nggak? Kalau siap komen, siap abangku, siap abang dah gitu ya. Ini siapa sih join my fan club? Ini give mawar itu. Itu setara nge-give mawar gitu kan. Ini siapa gitu? Jangan give gua gitu. Give dengan begituan tuh nggak perlu. Oke, jadi kali ini gua akan sharing banyak hal gitu ya. Ini masih 1.500 penonton gitu ya. 1.500 penonton. Jadi ya udahlah, gua mulai aja. Gua akan sharing banyak hal. Gua akan bahas kira-kira market mau kemana gitu ya. Kira-kira market ini mau kemana abangku, abang dah dia mau kemana. Dan gue akan bahas gitu. Sebelumnya gue tanya dulu ke kalian. Apakah siap adik-adik kroco mendengarkan edukasi dari abangmu ini? Kalau siap komen dulu. Siap abangku, siap abang dah. Komen, cepetan komen. Komen sekarang, komen. Komen dulu gitu ya. Ini bentar, ini kok TikTok gua agak gangguan nih. Bentar, geng. Bentar, ini kenapa nih? Kita cek dulu nih, kenapa nih abangku abang dah nih? TikToknya gangguan ya. Bentar. Gimana ya caranya? Di sini ada notif, geng. Bentar. Gimana caranya? Oke, kita mulai lagi nggak nih teman-teman? Kira-kira kita mulai nggak nih? Bentar nih, tadi ada gangguan ya. Oke, kita mulai aja teman-teman. Kita mulai ya. Udah notifnya udah selesai. Oke, gua mulai aja ya. Hari ini gua akan sharing seperti biasa ya. Dan gua udah pernah bilang ya, kalau studio gua udah jadi, kalau kantor gua udah jadi, gua akan sharing banyak hal. Jadi dari gua, pesan gua buat teman-teman semuanya, kalau kalian mau belajar, lu dengerin gua gitu ya. Kenapa lu harus dengerin Bang Ran? Karena di sini gua tidak kasih sinyal, di sini gua tidak akan kasih yang namanya zone-zone seperti itu, tidak ya. Gua akan edukasi. Gua lebih ke edukasi. Kenapa Bang lu kasih edukasi? Karena dari awal gua udah bilang, gua udah komit gitu sama diri gua kalau gua tuh pingin teman-teman itu mengerti apa yang lu jalanin. Jadi trading itu seperti apa? Keputusannya seperti apa, resikonya seperti apa, lu ngerti gitu. Jadi tidak asal buy, sell gitu. Nanti kalau rugi rungkat bareng-bareng gitu. Biar nggak kayak gitu. Jadi gua akan edukasi, gua akan sharing apa yang gua tahu. Jadi harapan gua lu mengerti, lu dengerin baik-baik gitu ya. Lu dengerin. Yang pertama pertama gitu ya. Sebelum gua tanya, sekali lagi gua tanya, komen dulu, komen. Siap gak adik-adik kroco-krocoku mendengarkan edukasi dari Bang Ran? Kalau siap abangku, siap abang dah. Komen dulu, siap abangku gitu. Komen dulu, yang rame komennya gitu. Kalau rame gue semangat gitu. Kalau nggak rame camana gitu kan. Oke, ini udah pada banyak yang komennya. Siap katanya kan. Oke, gue akan mulai. Gue tahu rata-rata viewer dari adik-adik ini. Viewer dari Bang Ran ini rata-rata sukanya trading harian. Gue selalu bilang rata-rata orang TikTok nggak tuh? Orang-orang yang nontonin Bang Ran itu rata-rata apa? Sukanya trading harian. Artinya intraday gitu ya. Nah berarti kalau lu tradingnya intraday, lu harus tahu kira-kira hari ini market itu mau kemana. Gue selalu bilang, kalau misalnya lu tradingnya mingguan atau swing atau misalnya sampai bulanan, lu harus tahu kira-kira jarak 1 bulan atau 1 minggu itu market mau kemana. Kalau itu aja lu nggak tahu, lu nggak usah trading. Makanya kenapa banyak orang itu mengandalkan sinyal, karena trennya aja dia nggak tahu gitu loh. Tren hari ini tuh mau kemana gitu kan. Apa kabar market hari ini gitu kan. Lu harus tahu gitu. Nah di sini gua akan bahas ya, karena rata-rata di sini viewer itu sukanya trading harian. Contoh ini hari Senin, market baru buka, berarti kita harus tahu kira-kira hari Senin ini market mau kemana. Kita bahas. Pertama, karena kita mau trading harian, berarti kita butuh time frame harian. Gue selalu bilang, time frame harian berapa Bang? Banyak yang bilang daily, banyak yang bilang weekly, banyak yang bilang ini ada bah. Jadi
Kalau lu mau trading harian, lu cuma butuh time frame 4 jam gitu ya. Gua selalu bilang, lu cuma butuh time frame 4 jam. Lu nggak butuh time frame yang lain. Lu dengerin aja gua. Oke? Lu kalau mau cuan tuh dengerin yang cuan gitu. Jangan lu dengerin yang nggak pernah cuan. Mana mau cuan? Kalau mau cuan tuh lu butuh dengerin yang cuan gitu ya. Jadi lu buka time frame 4 jam. Nah, di sini gua bahas satu-satu, anjay gitu ya. Gua bahas satu-satu. Setelah lu buka 4 jam, gua selalu bilang, di 4 jam itu lu akan melihat. Melihat apa, Bang? Melihat batasan gitu, anjay. Hidup tuh harus penuh batasan gitu ya. Sama di market juga ada batasan-batasannya. Tapi gua artikan dalam bahasa simpelnya, batasan yang kita akan bilang itu batasan dari support atau resistennya atau batasan SNR-nya. Sama aja. Batasan trendline-nya gitu ya. Jadi SNR atau trendline ini sebenarnya fungsinya sama untuk kita tahu kira-kira kalau dia naik sampai mana, kalau dia turun sampai mana. Nah, gua bahas pertama ya. Kalau teman-teman itu gabung grup diskusi atau kalian itu gabung grup Telegram publik, di situ gue akan share setiap hari yang namanya SNR. Kalian bisa lihat price-nya itu di sana. Kenapa nggak di sini, Bang? Ya mana kelihatan gitu kan, karena kotaknya aja kecil gitu kan. Jadi di sini nggak kelihatan. Nah, di situ lu bisa lihat kira-kira price-nya di angka berapa. Contoh kayak sekarang nih. Ini kan ada 1 2. Ini ada warna putih ya. Terus di sini ada 5108.632 gitu. Nah, lu bisa lihat itu di Telegram publik. Kalau lu mau tahu kira-kira price-nya di angka berapa. Kenapa, Bang, kita harus tahu price-nya nih? Biar lu nggak salah menentukan SNR-nya. Karena kalau lu tahu, SNR yang gue buat ini bukan SNR main-main ya. Di angka itu, market bisa jadi potensinya berbalik. Kok lu bisa tahu, Bang? Karena gue mainnya data ya. Gue bukan mainnya logika gitu. Gue mainnya data. Jadi untuk buat SNR seperti ini mainnya data, teman-teman. Dari hasil backtest gua, kira-kira di price seperti ini dia akan berbalik. Nanti lu bisa lihat aja. Dan di sini gua nggak perlu bahas terlalu panjang tentang itu, karena tentang SNR atau trendline atau apa itu gua bahasnya di seminar. By the way, kita ada seminar itu di bulan 4. Jadi kalau lu mau ikut, lu daftar, lu ikuti aja. Dan semua gratis. Oke, gua akan bahas tentang ini secara detail. Oke. Misalnya nih SNR-nya tidak ada ATH, Bang. Baru membuat ATH. Kira-kira cara buat SNR-nya seperti apa? Nah, lu bisa lihat atau lu belajar secara detailnya itu di seminar gitu ya. Nah, tapi untuk live kali ini gue akan bahas cara bacanya aja. Gue gak akan bahas tentang itu secara ribet gitu ya. Karena butuh waktu lama. Gue live-nya gak lama juga gitu ya. Oke, jadi untuk SNR atau garis ini lu bisa lihat di Telegram. Entah itu di publik atau itu di di grup diskusi. Lu lihat aja di sana, setiap hari gua share. Tapi kalau di grup diskusi gua kasih tahu arahnya setelah itu kemana gitu. Nah, lu lihat, lu samakan. Di sini gua akan bahas cara bacanya, teman-teman. Oke, setelah lu buat, ini gua hapus dulu ya trendline-nya. Nanti gua akan bahas juga kenapa trendline-nya bisa di situ, apa alasannya gitu ya. Nah, setelah lu misalnya nih, lu udah buat nih kan? Lu udah buat nih. Nah, cara bacanya seperti apa? Gue selalu bilang kalau warna putih itu artinya resisten. Kenapa gue bedakan? Biar lu tahu kira-kira kalau dia mau naiknya sampai mana gitu. Kalau dia turun kira-kira sampai mana gitu. Sesimpel itu aja. Oke, sekarang kalau lu perhatikan, apakah dia sudah menyentuh ini? Jawabannya belum. Berarti secara SNR dia mau kemana? Secara SNR atau garis sakti berarti dia mau lanjut naik gitu. Masih naik. Berarti gold ini ada potensi masih nge-buy, Bang. Iya jawabannya. Tapi apakah kita langsung nge-buy? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita butuh konfirmasi tambahan. Gue selalu bilang, baca market tuh bukan yang asal lihat naik langsung buy gitu. Lihat orang TikTok bilang buy langsung buy, bukan begitu. Caranya tuh lu harus butuh konfirmasi beberapa biar lu tahu kira-kira marketnya mau kemana. Oke? Nah, secara SNR dia kemana? Secara SNR dia naik nih, Bang. Oke, dia naik. Nah, kita butuh tambahan apa? Butuh yang namanya parallel channel. Nah, untuk apa? Biar lu tahu kira-kira dia kemana nih. Makanya di sini gue udah buat ya. Gue udah pernah bahas juga. Lu bisa lihat clipper dari Bang Ran. Kira-kira zigzagnya itu seperti apa. Bahkan di grup diskusi kita udah bahas semuanya di Zoom. Gimana caranya baca yang namanya structure. Gitu ya. Gimana cara narik yang namanya parallel channel. Gue udah bahas itu gitu. Lu bisa lihat ya. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, dapatnya dari sini
ke sini, lu tarik nih, cetak gitu kan. Lu tarik menghasilkan atas. Lu tarik aja nih, cetak atas. Setelah itu gimana bang? Setelah itu lu tinggal clone. Kenapa lu clone? Karena dia sudah melewati ini teman-teman. Berarti otomatis lu tinggal clone. Clone itu apa bang? Gandakan. Makanya dapatlah seperti ini. Nah dari sini sebenarnya kita udah tahu juga kira-kira sejalan nggak SNR sama trendline? Jawabannya sejalan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena SNR dia harus ke sini. Tapi parallel channel juga sudah ditembus. Berarti dia mau kemana? Ke atas. Berarti kalau lu tanya, bang hari ini kira-kira tren ini mau kemana? Jawabannya pada tahu nggak teman-teman? Coba komen. Pada tahu nggak jawabannya hari ini market kemana? Coba komen. Nah, tuh udah pada tahu kan tuh? Nih komen, ini ada yang komen juga ya. Makasih bang, dari modal 100k bisa tembus 2 juta pakai metode BRG. Ini metodenya namanya apa bang? Metode BRG. Apa itu bang BRG? Bang Ran ganteng gitu. Lu nggak perlu kasih gua apa-apa dengan gua sharing seperti ini. Lu cukup bilang ganteng aja. Kenapa lu mau sharing-sharing seperti ini? Karena gua pingin teman-teman itu ngerti. Lu masuk trading tuh lu ngerti. Kenapa lu bisa cuan, kenapa lu bisa ambil keputusan buy, kenapa lu bisa nge-sell, lu tuh ngerti berapa lotnya. Jadi lot itu bukan ditentukan oleh mentor, gue selalu bilang. Kalau mentor ngajarin, oh lotnya segini, udah itu ada niatan lain tuh mentornya. Jadi kalau trading yang baik itu dia tidak akan menentukan berapa lot lu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena lu harus tahu, lot itu dari kesiapan masing-masing. Kalau misalnya nih, gue punya 1 juta, tapi gue cuma berani hilang 200.000. Apakah semua sama? Kan jawabannya beda. Kalau misalnya beda-beda berarti apa? Lotnya berbeda. Jadi modalnya sama tapi resikonya beda-beda. Jadi kalau ada mentor yang bilang, oh lotnya harus segini, modalnya segini, udah itu ada niatan lain. Lu gak usah dengerin dia. Paham nggak maksudnya? Paham nggak adik-adik? Paham nggak kerucu-kerucu gitu ya? Jadi banyak nih teman-teman nih, kalian bisa lihat aja ya. Banyak yang sudah terbantu dan banyak yang sudah grow. Yang penting kuncinya lu paham. Di sini gua nggak akan kasih sinyal, gua nggak akan kasih zone-zone seperti itu. Gua cuma pure mau edukasi apa yang gua tahu. Gua cuma mau kalian tuh ngerti bahwa semua itu bisa kok. Kalau kalian mau grow di market tuh bisa. Cuma memang kalian harus belajar. Nggak ada yang instan. Jadi kalau ada yang bilang langsung OP, udah lu nggak usah dengerin. Itu orang nggak paham apa-apa tuh. Ada niatan lain aja tuh. Oke, setelah itu lu udah tahu kan? Kita balik lagi ya, balik to topik gitu, anjay. Balik ke topiknya gitu ya. Setelah lu tahu, oke, ini akan buy bang. Apakah kita langsung nge-buy? Jawabannya enggak. Gue selalu bilang, lu butuh time frame kecil. Kenapa? Karena semakin besar time frame-nya, berarti semakin besar lu akan floating, teman-teman. Makanya kalau ada yang ngajarin open posisi di H1 tuh macam pala bapak ya gitu ya. Gak ada open posisi di H1. Open posisi di H1 berarti lu floatingnya akan sebesar itu. Apalagi ini di gold gitu loh. Lu butuh time frame lebih kecil lagi. Lu butuh time frame yang sangat-sangat kecil. Biar apa? Biar lu tidak ke floating gitu loh. Makanya banyak sekarang di TikTok, lu lihat aja. Dia misalnya kasih zone, SL-nya 80 pip, TP-nya 10 pip. Kenapa? Gak ngerti area open posisi. Harusnya di trading itu lu harus paham yang namanya risk and reward. Jadi kalau misalnya rugi lu 20 pip, TP-nya minimal 60 pip gitu loh. Jadi TP-nya lebih banyak daripada SL-nya gitu. Jangan kebalik adik-adik kroco. Kira-kira gimana? Paham gak adik-adik? Kalau paham, komen dulu. Paham abangku, paham abang dah gitu ya. Paham abang ganteng gitu. Komen dulu. Biar gue semangat gitu kan. Gue minum dulu nih. Ini ada yang komen, bang boleh ulang katanya. Waduh. Gue udah sepowerful itu ya jelasin, lu minta ngulang gitu kan. Itu namanya gak tahu diri. Itu namanya lu gak tahu diri gitu. Udah gue jelasin dari awal gitu ya. Dari awal lu jelasin panjang lebar, lu minta ulang gitu. Karena lu gak tahu diri gitu kan. Tapi gak apa-apa, gue akan lanjut lagi. Kalau lu misalnya bang ulang, nanti lu nonton di Clipper gua atau lu gabung grup diskusi karena di situ ada Zoom. By the way, minggu ini gua akan adakan Zoom, gua akan sharing lagi banyak hal di Zoom. Kita akan adakan kopdar juga, jadi teman-teman mau ikut boleh. Kita sharing-sharing nanti sana.
Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Setelah kita tahu, oke, berarti dia mau nge-buy, Bang. Arah market hari ini nge-buy. Apakah langsung buy? Jawabannya enggak. Lu butuh time frame kecil. Gua selalu bilang lu butuh time frame 30 menit untuk melihat. Karena biar lu tahu ya, nih adik-adik kroco, time frame itu tidak bisa asal-asalan. Banyak yang ngajarin dari weekly, daily, 4 jam, 1 jam. Lu kira lu yang punya time frame gitu loh. Semua itu ada pasangannya gitu. Jadi kalau lu misalnya pakai 4 jam, itu nggak bisa lu langsung masuk 1 jam, masuk 30 menit, masuk 15 menit, masuk. Semua time frame aja lu masuk gitu. Nggak seperti itu. Jadi 4 jam kalau lu misal menarik parallel channel, lu butuh time frame 30 menit. Itu ada pasangannya adik-adik. Oke, paham ya? Bentar nih live gua kenapa nih? Oke, jadi lu bisa masuk 30 menit untuk lihat kira-kira kemana sih nih? Kira-kira arahnya seperti apa? Biar lu bisa lihat skala kecilnya kira-kira dia mau apa gitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham nggak gitu dulu? Paham nggak? Bentar live gua kenapa nih? Ini aman kan live gua aman ya? Kalau aman komen, aman abangku, aman abang dah gitu. Komen lu. Aman kan live gua aman ya? Oke. Aman nih harusnya. Tadi ada notif-notif soalnya. Oke, karena aman kita lanjut lagi. Jadi time frame 30 menit itu sebenarnya lu butuh untuk apa? Biar lu tahu kira-kira skala kecilnya dia kemana. Nah contoh, kan tadi skala besarnya dia akan nge-buy. Nah kita buka time frame 30 menit biar kita tahu kira-kira nanti buy-nya di mana. Karena dia kemana dulu nih gitu loh. Nah kita bisa tarik yang namanya parallel channel. Karena SNR itu hanya dibuat di time frame 4 jam. Jadi nggak perlu lu buat di 30 menit juga kalau SNR. Tapi kalau parallel channel lu bisa buat di time frame sampai time frame kecil gitu. Karena teori di grup diskusi gue udah bahas ya. Itu ada namanya area menukik, lu butuh yang namanya parallel channel gitu loh. Makanya parallel channel ini sakral banget sebenarnya. Kalau lu paham dan lu benar-benar mempelajarinya, metode BRG nih. Nah, jadi lu tinggal tarik. Di sini gue pakainya di area mana gitu ya. Lu tariknya di sini adik-adik. Kan lu tinggal tarik gini ya. Nah, lu tinggal tariknya gini. Lu tinggal tarik nih. Ini kan ada structure nih. Naik, turun, naik. Nah berarti lu tinggal pilih yang namanya structure jelas gitu ya. Kalau structure-nya nggak jelas lu nggak usah tarik. Makanya tadi gua dapatnya di sini kan. Gua dapatnya di sini. Nah lu tinggal tarik nih. Set, tap, udah. Problemnya selesai. Tapi kan balik lagi. Apakah setelah tarik langsung gitu aja? Jawabannya nggak. Lu butuh rapikan. Rapikannya di time frame berapa? Setelah lu buka 30 menit, lu rapikannya di time frame 5 menit tuh. Lu rapikan, lu tarik begini. Nah lu rapikan seperti ini. Tap, set. Set, nah kan, lu tarik begini, lu rapikan nih. Setelah lu rapikan seperti ini gimana bang? Apa yang harus kita lakukan? Kan udah kita rapikan nih, set. Apa yang kita rapikan? Karena dia sudah menembus, asik, dia sudah menembus. Berarti lu butuh apa? Lu butuh yang namanya gandakan. Biar apa? Biar lu tahu kira-kira kalau dia naik sampai sini itu kemana gitu. Makanya lu butuh tarik ini. Lu namanya clone ya. Kalau di sini bahasa-bahasa trading tuh di clone gitu. Kalau nggak ngerti lagi bahasa Inggris digandakan gitu. Kalau nggak ngerti lagi bahasa Indonesianya, aduh udah sulit dah. Nggak usah trading. Oke. Nah dari sini lu bisa lihat. Karena dia menyentuh ini, lu balik lagi ya 30 menit. Nah karena dia menyentuh ini, makanya kenapa sekarang dia itu turun. Lu udah tahu jawabannya. Kenapa bang dia bisa turun dulu? Kenapa? Jawabannya simpel. Karena apa? Karena di sini dia tidak berhasil menembus. Dan di sini ada yang namanya parallel channel 30 menit. Tapi kalau kita logikakan, tapi kan tren besarnya masih nge-buy bang. Makanya lu nggak bisa open posisi pada saat dia menyentuh ini. Kapan lu bisa open posisi? Pada saat dia di sini dan membuat area SND. SND itu gimana bang? Gue udah bilang SND itu gampang ya. Gue udah bilang SND metode BRG ini gampang. Lu tinggal lihat warna berbeda aja. Contoh misalnya dia mau nge-buy nih. Dia mau nge-buy berarti lu butuh warna hijau merah hijau aja. Kalau dia nge-sell berarti lu tinggal cari kebalikannya, merah hijau merah. Dan itu udah gua bahas. Gua udah bilang juga SND itu ada beberapa bentuk ya, 3 bentuknya. Biar apa? Biar lu tidak floating, teman-teman. Jadi kalau misalnya lu udah tahu, oke, dia akan naik nih, Bang. Apakah langsung nge-buy? Jawabannya enggak. Lu tinggal lihat dulu konfirmasinya. Kalau misalnya di 30 menit ini di break gitu ya, kayak gini nih. Dia kan nge-break nih. Nah, di sini dia ada buat SND, Bang. Apakah lu berani buat open posisi? Jawabannya enggak. Lebih baik lu bisa tunggu di area-area sini.
Ntar ya, kok gue jadi kasih zone ini. Tapi lu akan tunggunya di daerah sini gitu. Lu tunggunya di sini nih. Biar apa? Biar lu tidak ke floating, teman-teman. Biar lu tidak salah. Karena kalau dia sudah sampai ini, tap, langsung running dia. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil menembus, dari mana lu bisa tahu, Bang? Dari close candle-nya. Gue udah pernah bahas ini gitu ya. Dari close candle-nya, kalau misalnya dia tidak berhasil menembus ini, dan di sini nanti dia akan membuat area SND, lu bisa OP dan dia langsung fly. Biasanya seperti itu. Jadi cara mainnya tuh seperti itu, simple banget, nggak usah ribet-ribet. Paham ya? Jadi gua runut lagi dari awal, dengan lu tahu arah trennya apa, dengan lu tahu SNR atau parallel channelnya apa, lu akan mengerti. Oke, gua bisa ambil buy, alasannya apa? Oke, gua open posisi di area situ, kira-kira alasannya apa? Bukan ikutan orang begitu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak adik-adik? Kalau paham, bilang paham abangku, paham abang dah gitu ya. Jadi lu nggak tahu, apalagi kalau lu paham SND yang gue bilang. SND itu ada beberapa tipe ya, 3 tipe. Itu fungsinya apa? Biar lu tidak floating. Kalau lu tahu, oke, dia tidak floating nih bang. Biar apa? Biar lu SL-nya kecil gitu loh. Jadi tradingnya nggak perlu SL-nya gede-gede sampai 80 pip, 100 pip, nggak perlu. SL tuh kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja gitu kan. SL-nya itu misalnya berapa? Kalau kita punya standar ya. Kalau SL untuk intraday itu maksimal 30 pip. Kalau udah lebih dari 30 pip itu berarti ada yang salah dari zone lu tuh. Nah, setelah itu lu jadi tahu, oke, 30 pip SL-nya. Berarti berapa TP-nya? Minimal 90 pip. Karena 1:3 gitu loh. Paham nggak kira-kira? Ini ada yang tanya, Bang, SND 3 tipe gimana? Itu udah gua bahas ya di grup diskusi. Jadi saran gua, karena ini gua live-nya udah cukup lama ya. Gua udah live-nya di 30 menit lebih. Jadi saran gua buat teman-teman yang mau belajar secara detail, lu bisa gabung aja grup diskusi. Ini gratis ya. By the way ini gratis. Dan teman-teman bisa ikuti semua kegiatannya. Gua sering buat kopdar, gua sering buat Zoom, gua sering buat seminar. Jadi lu bisa ikuti. Tujuan gue cuma satu, gue pingin teman-teman tuh mengerti gitu ya. Gue sampai live seperti ini, gue luangin waktu, walaupun cuma 30 menit ya, sampai sejam maksimal, itu gue luangin waktu biar teman-teman tuh ngerti. Karena gue lihat belakangan ini banyak banget yang live kasih signal, kasih zone, nanti MC berjamaah gitu. Sayangi duit kalian gitu. Minimal apa yang kalian lakukan tuh kalian tahu. Oke, gue open posisi karena apa? Alasannya apa? Biar apa bang? Biar kalian tidak buang-buang duit. Oke, gue udah sering bilang sama teman-teman, gue sering dari awal gue live gue udah bilang ya, tidak ada orang yang bisa menghasilkan cuma mengandalkan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian ikutan signal, percaya sama gue, lu gak akan jadi apa-apa. Lu akan jadi ekor, lu akan pengikut terus. Makanya gue selalu bilang, lu belajar, lu luangin waktu, ada yang edukasi lu dengerin. Karena dengan lu dengerin lu akan belajar gitu, lu akan ngerti. Semakin lu belajar, semakin lu mengerti, lu akan tahu keputusan lu tuh udah bener apa salah. Paham gak kira-kira? Kalau lu paham, lu bisa bantu komen. Siap abangku, siap abang dah, siap abang ganteng gitu ya. Komen dulu. Komen dulu gitu ya. Yang banyak, kalau dikit-dikit camana gitu kan. Semangat kita nih kan. Komen dulu, siap abangku gitu kan. Oke. Jadi poinnya teman-teman, lu udah tahu trennya apa. Tapi nanti di grup diskusi gue akan bahas lagi update-annya. Kira-kira market ini lanjut kemana. Kira-kira lu bisa ambil keputusannya di mana. Nanti di grup diskusi kita sharing-sharing lagi. Dan nanti di grup diskusi kita adakan Zoom juga. Kita akan sharing-sharing. Dan mungkin minggu ini gue akan adakan kopdar. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, kalian bisa. Dan ini semua gratis. Di kopdar pun biasanya gue yang traktir gitu ya. Kurang enak apa tuh gitu kan. Kenapa gue lakukan ini? Yang sering gue bilang, gue pingin teman-teman yang berminat gitu. Misalnya kalian, oke, gue tertarik nih sama trading gitu ya. Kayaknya gue bisa menghasilkan. Nah tapi lu ngerti alasannya gitu. Lu ngerti resikonya, itu poinnya. Jadi gue buat seperti ini biar lu tuh ngerti. Trading itu lu benar-benar bisa ngasilin, tapi lu ngerti juga ada resiko di baliknya. Dan lu paham lu tuh di bagian apa gitu. Resiko lu tuh kira-kira berapa, lu paham itu. Jadi tidak ada istilah kayak scam, tidak ada istilahnya lu bangkrut gitu. MC itu nggak ada. Oke? Jadi itu aja teman-teman. Semoga lu paham. Nanti kalau gua santai, gua live lagi. Kita akan sharing-sharing lagi. Ini live pertama ya di minggu ini. Jadi
Thank you udah nontonin. Kalau misalnya tadi ada salah-salah kata, gue minta maaf. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, lu bisa klik link di bio, lu gabung aja. Nanti kita sharing-sharing bareng. Oke, thank you buat waktunya. Kita jumpa di live selanjutnya. Bye-bye semuanya. Woi.